Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat datang dan selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif pajak. Hari ini masih membaca buku reformasi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan tax amnesty. Jadi rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi tentang perpajakan. IOE dan era transaksi data. Peran dari IOE tak hanya memberikan keuntungan terkait akses kemudahan pertukaran informasi data keuangan yang berkaitan dengan pajak saja. Keunggulan dari IOE bagi negara berkembang adalah negara memiliki kemampuan untuk mencegah dan mengurangi illicit financial flows atau IFF atau aliran dana gelap, penghindaran maupun penggelapan pajak dan pencucian uang atau money laundering. Kemampuan DJP menyegerakan Perpu untuk memuluskan IOE menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi banyak pihak. Perpu nomor 1 tahun 2017 mempercepat proses integrasi aturan pajak nasional dengan komitmen bersama untuk IOE. Selain mempersiapkan sistem untuk menerapkan IOE, DJP juga mempersiapkan teknologi yang bisa memenuhi standar kerahasiaan dan pengamanan atau confidentiality dan safeguard. Penerapan IOE membutuhkan standar operating prosedur dalam proses transfer dan perpindahan data. Teknologi kemudian dipersiapkan untuk saling terkoneksi, serta mempersiapkan joint domain yang berisikan langkah untuk menghubungkan semua server pada domain yang sama. Nah, teknologi informasi bukanlah hal yang mudah bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena diperlukan penyesuaian dengan negara-negara peserta IOE yang memiliki standar teknologi informasi yang beragam dan cenderung memiliki kemampuan teknologi yang lebih maju. Dengan kondisi ini, Indonesia saat itu memiliki pekerjaan rumah untuk membenahi infrastrukturnya. Tujuannya agar data transmission yang terjadi bisa terlindungi. Namun, itu saja belum cukup. Kebutuhan lainnya menurut John adalah Indonesia perlu meyakinkan Sekretariat Forum Global bahwa Indonesia sudah menerapkan continuity dan data sentral sesuai International Tax Practice. Menyadari bahwa DJP memiliki data penting yang sangat berharga membuat DJP harus hati-hati memperlakukan data. Mulai dari mengelola data tersebut hingga mengatur sistem pertukaran otomatis dalam kerangka IOE dengan negara lain. Berbagai cara dilakukan agar mereka bisa menyusun dan memperkuat sistem pengelolaan data. DJP juga berulang kali melakukan konsultasi dengan otoritas pajak yang ada di negara maju hingga meminta asistensi teknis dari forum global dan untuk mempersiapkan berbagai perangkat tersebut tidaklah mudah, terutama karena harus sesuai syarat dan ketentuan yang ada dalam IOE. Dalam mengakses IOE, DJP menggunakan sistem informasi yang dilengkapi regulasi, SOP, tim operasional, dan data centernya. Dalam mengamankan data, semua akses menggunakan password dan terdata siapa pengaksesnya, termasuk menggunakan ruangan khusus untuk penyimpanan data, kata John. Seluruh prosedur yang dipersiapkan harus sudah sesuai dengan perlindungan data yang disepakati secara internasional. Untuk mengimplementasikan itu, pegawai yang terlibat untuk implementasi IOE khususnya di DJP internasional harus menandatangani fakta integritas dan wajib menyampaikan nilai kekayaannya kepada KPK. Dalam hal teknis, DJP telah mempersiapkan teknologi yang bisa digunakan dalam pengolahan data sampai dengan distribusinya. Kami membangun aplikasi jadi tidak manual, kata Iwan Juniardi, yang saat wawancara menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP. Iwan menceritakan,
Data yang diberikan oleh perbankan akan diunggah dalam penyimpanan data. Setelah itu, data kemudian diverifikasi dulu dan disesuaikan dengan data yang standar Forum Global IOE. Menurut Iwan, validasi tetap mereka lakukan karena bisa saja terjadi kesalahan pengiriman data. Sebelum implementasi IOE dilakukan, SDM yang diberikan kewenangan mengakses data juga diberikan pelatihan terlebih dulu di DJP. Luki Alfirman ketika itu menjadi staf ahli bidang kebijakan penerimaan negara, menjelaskan tim terlebih dulu menyamakan persepsi bahwa IOE adalah kebutuhan negara. Jika kita tidak ikut, maka akan dicap tidak kooperatif dan kita akan ketinggalan, kata Luki. Panen data pasca IOE. Tak lama setelah IOE diberlakukan di Indonesia, puluhan data informasi dari Indonesia mulai mengalir ke negara-negara yang mengimplementasikannya. Dalam sebulan sejak berlaku, Robert Papahan yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Pajak telah mengirimkan informasi keuangan ke 55 negara peserta. Selain itu, DJP juga mendapatkan data dari banyak negara. Data tersebut menjadi bahan untuk mengukur kepatuhan dari BP. Dengan adanya data ini, DJP memiliki kemampuan mengikat kepatuhan pembayaran pajak yang saat itu masih jauh panggang dari api. Pada tahun 2017, rasio pajak tercatat 9,89%. Adapun tahun pertama IOE berlaku, tax rasio sempat naik 0,3% menjadi 10,24%. Namun demikian, tax rasio itu turun lagi di 2019 menjadi 9,77%. Dampak dari IOE juga mendongkrak tingkat kepatuhan WP secara internasional. Dalam laporan OECD tahun 2019 disebutkan bahwa pada 2018 lebih dari 90 yurisdiksi berpartisipasi dalam IOE. Saat itu ada 47 juta akun yang melakukan pertukaran informasi yang nilainya mencapai 4,9 triliun euro atau sekitar 76,39 kuadriliun. Menurut catatan OECD, angka pertukaran informasi tersebut merupakan tingkat transparansi pertukaran informasi pajak terbesar dalam sejarah, serta puncak dalam 2 dekade upaya internasional melawan penggelapan pajak. Ini menunjukkan sejauh mana standar internasional tentang IOE telah memperkuat kepatuhan pajak. Dan kami berharap akan melihat hasil yang lebih kuat terus bergerak maju, kata Angel Gurria, Sekretaris Jenderal OECD. Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP periode 2016-2020, juga mengatakan hal yang sama. Tingkat kepatuhan pajak meningkat pasca berlakunya IOE bila dibandingkan tahun sebelumnya. Kepatuhan meningkat dibandingkan tahun lalu walaupun belum terjadi lonjakan, ujar Yon. Dirjen Pajak mencatat sampai dengan Mei 2019, WP yang telah menyampaikan surat pemberitahuan sebanyak 12,05 juta atau setara 65,72% dari jumlah WP, 18,3 juta. Periode sebelumnya baru 63,2%, komposisinya sebanyak 796.000 WP badan dan 11,25 juta WP orang pribadi. Namun demikian, realisasi Mei 2019 tersebut masih jauh dari target DJP sebesar 85%. Kritik dan keraguan. Salah satu kepentingan negara dalam IOE adalah memberikan akses ke DJP untuk menelisik kekayaan warganya di luar negeri. Tak hanya bagi otoritas pajak Indonesia saja, tapi juga warga negara lain yang juga ikut dalam IOE. Mereka bisa melihat kekayaan dari setiap warga negaranya, dimanapun dia berada, melalui akun bank atau sumber-sumber lain. Peluang meneropong kekayaan warga negara ini dimanfaatkan pemerintah dengan mempersiapkan tax amnesty alias pengampunan pajak. Keterbukaan informasi melalui IOE membuka ruang bagi otoritas pajak untuk menelisik data keuangan warga Indonesia yang ada di luar negeri. Namun sebelum itu, DJP minta WP melaporkannya dengan sukarela. Kim Kianji dalam blognya menyebutkan, implementasi dari IOE menjadi semacam peringatan dari pemerintah untuk warganya yang memiliki harga dan akun bank di luar negeri.
Dengan adanya IOI, pemerintah bisa mengakses data tersebut ke pemerintahan atau yurisdiksi pajak di mana warga negara itu membuka akun perbankannya. Sebelum Indonesia mengimplementasikan IOI, mantan Menteri Koordinator Ekonomi di era pemerintahan Gus Dur itu sempat meragukan implementasinya oleh DJP. Saat itu, Wikiangi bilang untuk implementasi IOI butuh banyak perubahan regulasi. Saya mempunyai keraguan yang besar apakah Indonesia mampu memenuhi semua persyaratan untuk ikut serta dalam IOI pada 2017 atau 2018, kata Wikiangi. Salah satu kritik Wikiangi soal kesulitan menerapkan IOI itu dijawab pemerintah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Selain itu, DJP menjawabnya dengan mempersiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan penerapan IOI. Kondisi ini juga tak lepas dari bantuan dari forum global yang memfasilitasi dan melakukan korespondensi dengan DJP. Peran forum global merupakan amanat dari kesepakatan penerapan IOI tahun 2013. Forum tersebut terdiri dari 60 negara yang menyusun peta jalan atau roadmap buat negara berkembang supaya bisa mengikuti IOI. Upaya ini tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak, mulai dari negara-negara berkembang, Bank Dunia, dan sejumlah organisasi internasional untuk mengenali manfaat dan tantangan bagi negara-negara berkembang yang akan menerapkan IOI. Tantangan lain dari implementasi IOI bagi Indonesia adalah keikutsertaan dari Singapura. Wikiangi juga menyaksikan IOI bisa berlaku antara Indonesia dengan Singapura. Sementara Singapura adalah negara penting bagi Indonesia karena banyak pengusaha Indonesia yang memiliki harta, bisnis, dan memiliki akun perbankan di Singapura. Namun hal tersebut dijawab John Hutagao 2 tahun setelahnya. Pada tahun 2018, DJP mengimplementasikan IOI dengan Singapura pada September 2018. Sebaliknya, Singapura juga sudah siap memberikan informasi keuangan WNI ke pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penerapan IOI. Tidak hanya dengan Indonesia, Singapura juga akan bertukar informasi dengan negara-negara yang telah menyepakati Multilateral Competent Authority Agreement atau MCAA terkait IOI di Belanda pada Juni 2017. Komitmen itu merupakan bentuk kesepakatan yang menyediakan standarisasi dan skema efisiensi untuk memfasilitasi IOI. Dengan demikian, kesepakatan bilateral tidak harus dilakukan. Sebelum ada kesepakatan tersebut, Singapura terlebih dulu mengumumkan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan IOI dengan Indonesia pada Juli 2017. Singapura menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan negara yang mempunyai rule of law yang kuat dan bisa menjamin confidentiality dari informasi yang dipertukarkan. Dengan implementasi IOI ini, maka semua warga negara yang ada di Singapura harus memberikan informasi WP meskipun dia bukan warga negara Singapura. Setiap warga negara Indonesia yang ada di Singapura harus melaporkan pembayaran pajaknya di sana. Ini menjadi pilar untuk apa yang disebut Global Taxation Reform, kata Menkeu Sri Mulyani. Objek dari IOI sejatinya adalah orang-orang kaya dan super kaya di dunia yang menebar bisnis dan uangnya di banyak negara. Mereka, kata Wikiangi, adalah orang berpengaruh yang bisa menghadang IOI. Maka saya bertanya-tanya pada diri sendiri, bagaimana pemerintah-pemerintah OECD dan G20 akan berhadapan dengan orang-orang seperti Rockefeller, Rothschild, George Soros, dan para akrobatik keuangan yang memporak-porandakan Wall Street di tahun 2008, kata Quick. Keraguan dari implementasi IOI juga disampaikan oleh Fuad Bawazir, Dirjen Pajak periode 93-98. Fuad mengatakan IOI sulit dijalankan, terutama dengan Singapura. Kalau jalan ya alhamdulillah, tapi saya yakin gak akan jalan. Memangnya Singapura mau ngasih data orang-orang kita, yaitu Indonesia di Singapura? Ya enggak lah, kata Fuad. Meski IOI sudah berlaku, Fuad menyaksikan implementasinya di lapangan bisa sesuai harapan DJP. Keraguan Quick dan Fuad dijawab oleh Lucky yang kini menjadi anggota Dewan
Komisaris LPS yang mengatakan jika Indonesia tidak ikut IOI, maka risikonya Indonesia akan dikucilkan dalam tata pergaulan internasional. Selain itu, Indonesia juga bisa dianggap tidak kooperatif yang beresiko kepada negara. Jika tidak ikut IOI, Indonesia juga tidak bisa memonitor kepatuhan membayar pajak WNI yang tajir di luar negeri. Jika tidak ikut IOI, Indonesia tidak bisa bertukar data dengan negara di mana WNI tersebut berlokasi atau berbisnis. Ditjen Pajak memang bisa membuka rekening nasabah dan mengaksesnya, tapi itu hanya bisa dilakukan dalam konteks pemeriksaan saja. Di luar pemeriksaan, tidak ada alasan DJP untuk memeriksanya. Luki memberikan catatan, implementasi IOI juga tak lepas dari tekad pemimpin Indonesia. Keputusan Presiden Jokowi untuk mengimplementasikan IOI mengharuskan entitas lembaga seperti OJK dan BI ikut menjalankannya. Terbukti, kekhawatiran Quick dan Fuad tak terbukti. Indonesia dan Singapura kini sudah terkoneksi dengan kerangka IOI. Bab 13. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Kita bersama-sama akan membersihkan Kemenkeu dari oknum-oknum yang telah mencoreng nama baik dan reputasi institusi kita. Kita bersama-sama akan meneruskan reformasi dan transformasi kelembagaan agar Kemenkeu menjadi institusi yang bersih, profesional, kompeten, dan bermartabat serta kredibel atau dipercaya. Petikan surat Menkeu Sri Mulyani yang ditulis tangan ini bertanggal 22 November 2016. Surat tersebut dikirimkan Menkeu kepada seluruh jajaran Kemenkeu hanya selang sehari dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno. Handang ditangkap KPK bersama Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ras Raja Mohana Nair. Keduanya ditangkap dalam kasus dugaan penghapusan kewajiban pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia senilai 78 miliar rupiah. Pada saat ditangkap, Handang baru saja menerima uang 148.500 US dollar atau sekitar 1,9 M dari komitmen awal sebesar 6 miliar di rumah Raja Mohanan di kawasan Kemayoran, Jakarta. Kasus Handang seperti menisbihkan berbagai upaya dan keberhasilan yang sudah diraih Kemenkeu, terutama Dirjen Pajak, lebih dari satu dasawarsa sebelumnya, seperti disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3601/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu tahun 2014 sampai 2025, bahwa modernisasi DJP sejak 2002 telah memberikan sejumlah hasil yang sangat signifikan. Jumlah WP terdaftar misalnya meningkat hampir 10 kali lipat dari 2,6 juta pada 2002 menjadi 28,0 juta pada 2013. Pada tahun yang sama, pendapatan pajak mencapai 921,4 triliun, naik 5 kali lipat dari 176 triliun pada 2002. Capaian lain adalah restrukturisasi organisasi dari berbasis jenis pajak menjadi berbasis fungsi inti yang diikuti penambahan jumlah karyawan dan skema remunerasi yang lebih kompetitif. Lebih dari itu, Ditjen Pajak juga sudah membuat kode etik, SOP, dan pendekatan balance scorecard untuk manajemen kinerja. Jumlah pelaku pelanggaran yang tertangkap melalui sistem whistleblowing juga meningkat, terutama setelah pada tanggal 19 Agustus 2011, Dirjen Pajak Ahmad Fuad Ramani menerbitkan Peraturan DJP Nomor PR22 tahun 2011 tentang kewajiban melaporkan pelanggaran dan penanganan pelaporan pelanggaran.
atau whistleblowing di lingkungan DJP. Pada periode ini, dua kasus besar mencuat, yakni kasus gratifikasi, pemerasan, dan pencucian uang yang melibatkan dua pegawai Ditjen Pajak, yakni Gayus Haloman Tambunan dan Dana Widyatmika. Selain itu, seperti disebutkan dalam laporan tahunan Ditjen Pajak 2013, sebanyak 201 pengaduan masuk ke dalam whistleblowing system pada 2012, dan ada 220 pegawai yang ditindak. 33 orang diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat. Tahun berikutnya, jumlah pengaduan naik menjadi 272 dan 242 pegawai ditindak. 54 orang diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat. Selain menghadapi pegawai-pegawai yang melanggar berbagai aturan dan etika, Ditjen Pajak pada saat yang sama juga menghadapi persoalan besar. Sejak krisis keuangan global pada 2008, perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih. Dalam KMK nomor 36 2014 yang ditandatangani Menkeu Muhammad Khatib Basri pada 5 Februari 2014 ini, Kemenkeu mencatat pendapatan pajak sebagai persen dari PDB produk domestik bruto mengalami stagnasi dan produktivitas karyawan tidak meningkat. Pada arah dan kecepatannya saat ini, DJP tidak akan mampu mengumpulkan cukup pendapatan untuk mencapai target tax ratio sebesar 19% di tahun 2019, dan Kemenkeu tidak akan mampu membiayai upaya pemerintah untuk menjadi negara ekonomi maju. Target tersebut cukup berat, mengingat capaian tax ratio pada satu dasawarsa sebelumnya 2003 sampai 2013 baru berkisar 11 sampai 12%. Karena itu, untuk memenuhi target tersebut, reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang fundamental dibutuhkan dalam administrasi pajak di Indonesia. Landasan dari program ini adalah KMK nomor 186/01/2013 tentang program transformasi kelembagaan Kemenkeu. Langkah konsolidasi. Upaya reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dimulai dengan langkah konsolidasi ke dalam. Berbagai langkah perbaikan di bidang pengawasan dilakukan, baik atas inisiatif di Ditjen Pajak maupun dorongan dari Kemenkeu. Diawali dengan perbaikan sistem pengawasan internal. Dalam perbincangan dengan Tempo 4 Maret 2012, anggota Komisi 11 yang membidangi Keuangan DPR RI, Dolfi Othniel Frederick Palit, mengatakan sistem pengawasan internal harus dikuatkan untuk mencegah praktek penggelapan dan korupsi pegawai pajak seperti Dana Widyatmika dan Gayus Tambunan. Pengendalian internal selama ini menjadi titik lemah, kata Dolfi kepada Tempo.co. Sebelumnya, Menkeu Agus Martowardoyo berturut-turut pada 2 Mei dan 12 Mei 2011 menerbitkan dua keputusan Menteri Keuangan nomor 130/09/2011 tentang kebijakan pengawasan intern Kemenkeu nomor 152/09/2011 tentang peningkatan penerapan pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu. Intinya, setiap unit eselon 1 di Kemenkeu diminta membentuk struktur unit kontrol internal pada 2012. Sebagai tindak lanjut, pada 20 Juli 2012, Ditjen Pajak Fuad Rahmani menerbitkan keputusan nomor Kep 238/2012 tentang penerapan pengendalian internal di lingkungan DJP. Dengan keputusan ini, unit-unit kontrol internal akan dibentuk di setiap kantor wilayah pajak, KPP, dan unit pelaksana teknis. Upaya ini merupakan salah satu bentuk penguatan fungsi kontrol internal. Jauh sebelumnya, pada 2006, Ditjen Pajak juga telah membentuk Direktorat KIT SDA, Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur untuk